Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kembali lagi di Praktikum Irigasi pada acara 3 tentang pola pembasahan. Pada praktikum pola pembasahan ini memiliki tujuan yang pertama, yaitu untuk mengetahui pergerakan air di dalam tanah setelah adanya proses infiltrasi. Nah, yang kedua, kita dapat mengetahui perbedaan gambar gerakan air dengan dua media yang berbeda. Nah, adapun alat dan bahan yang digunakan pada praktikum acara 3 ini, yang pertama itu ada kotak kaca berskala. Nah, untuk kotak kaca berskala ini memiliki ukuran dengan panjang 40 cm dan lebar 50 cm. Nah, pada kotak kaca berskala ini kita membuat skala terlebih dahulu dengan bentuk skala dengan panjang 5 cm dan lebar 5 cm membentuk persegi. Nah, seperti ini gambarnya. Yang kedua yaitu ada emiter atau penetes air. Selanjutnya ada kertas milimeter block, ada pulpen atau spidol yang kita gunakan, dan juga ada stopwatch. Nah, untuk bahan sendiri itu ada dua media yang berbeda. Yang pertama ada tanah pasiran, yang kedua ada tanah debu, dan juga menggunakan air secukupnya. Selanjutnya kita masuk ke cara kerja. Nah, untuk cara kerja ini yang pertama kita melakukan infiltrasi selama 1 menit dengan menggunakan emiter atau penetes air. Nah, nanti akan ditampung ke dalam kotak kaca berskala ini. Nah, setelah itu kita melakukan penghitungan berapa jumlah tetesan yang keluar dalam 1 menit dan juga berapa jumlah mililiter air yang didapatkan. Selanjutnya kita memasukkan tanah, yaitu tanah pasiran terlebih dahulu, ke dalam kotak kaca berskala, kemudian diratakan. Selanjutnya kita letakkan penetes atau emiter di tengah permukaan tanah. Setelah kita letakkan, baru kita jalankan penetes tersebut. Nah, untuk penetes tersebut kita jalankan selama kurun waktu 1 menit. Nah, setelah 1 menit diteteskan, kita hentikan tetesan air tersebut. Setelah kita hentikan, lalu kita diamkan selama kurang lebih 5 menit. Nah, gunanya itu untuk mengetahui laju infiltrasi pada tanah pasiran tersebut. Nah, selama 5 menit tersebut itu sudah menunjukkan bahwanya laju infiltrasi itu sudah berhenti atau konstan. Setelah 5 menit kita diamkan, itu akan membentuk pola pembasahan seperti gambar di kotak box kaca berskala ini. Nah, di sini selanjutnya kita melakukan pembuatan pola pembasahannya. Kita ikutin aliran pembasahan ini tersebut. Nah, setelah kita gambar seperti ini, lalu kita ukur berapa jarak vertikalnya dan berapa jarak atau panjang horizontalnya. Untuk vertikal sendiri itu ditemukan jarak sepanjang 10 cm. Nah, sedangkan untuk horizontalnya sendiri itu ditemukan panjang sebesar 11 cm. Kemudian data tersebut kita masukkan ke dalam tabel di lampiran. Nah, setelah seperti ini, selanjutnya kita uji dengan tetesan yang sama, yaitu selama 1 menit, lalu kita diamkan selama 5 menit lagi. Dilakukan pengulangan tersebut sebanyak 5 kali. Nah, setelah dapat gambar seperti ini, lalu kita masukkan gambar ini ke dalam milimeter block. Kita gambarkan dalam milimeter block. Setelah kita menggunakan media tanah pasiran, selanjutnya kita akan mengulangi percobaan tersebut dengan media tanah debu. Nah, gunanya itu untuk mengetahui pola pembasahan terhadap dua media tanah yang berbeda. Selanjutnya kita memasukkan tanah debu, lalu kemudian kita ratakan di dalam kotak box kaca berskala. Nah, kemudian kita letakkan penetes atau emiter di tengah permukaan tanah. Setelah diletakkan, lalu kita jalankan penetes tersebut. Penetes tersebut dijalankan selama 1 menit juga, sama seperti dengan tanah pasiran tadi. Setelah 1 menit, kemudian kita hentikan tetesan air tersebut. Setelah kita hentikan, kita diamkan selama 5 menit. Nah, gunanya untuk mengetahui laju pola pembasahan pada jenis tanah debu. Setelah 5 menit didiamkan, selanjutnya kita akan mengukur berapa panjang pola pembasahannya dengan jarak vertikal juga jarak horizontal.
Selanjutnya untuk yang horizontal, nah itu diperoleh jarak atau panjang 9 cm.